dia bukan siapa-siapa Ya. ya dalam tugas kewenangannya yang strukturnya eselon 4. Ya. Tapi bisa bertemu dengan terpidana buron yang ketika itu hebat, Ya. ya pengusaha besar, Ya. kan? Itu kan membuat dugaan publik ada pihak lain. Barita Simanjuntak adalah Ketua Komisi Kejaksaan periode 2019 hingga 2023. Dia dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta pada Jumat 1 November 2019 lalu. Pria yang lahir di Tapanuli Utara itu sebelumnya menjabat sebagai anggota Komisi Kejaksaan periode 2015 hingga 2019. Keberadaan Komisi Kejaksaan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan aturan pelaksanaannya tertuang di dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2011. Berdasarkan ketentuan tersebut, Komisi Kejaksaan memiliki tugas melakukan pengawasan, pemantauan, penilaian kinerja dan perilaku jaksa serta pegawai kejaksaan dalam melakukan tugas dan kewenangannya. Barita Simanjuntak dan anggota Komisi Kejaksaan lainnya kini tengah mengawal kasus yang menjerat Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan menerima suap dari Joko Chandra. Komisi Kejaksaan juga meminta KPK ikut mengawasi pengusutan kasus Pinangki dan Joko Chandra oleh Kejaksaan. Joko Chandra saat ini telah ditetapkan juga sebagai tersangka atas dugaan pemberian suap terkait pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung. Diduga, Pinangki menerima hadiah sebesar $500.000 Amerika atau setara 7 miliar rupiah dari Joko Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Feby Mahendra, wartawan Tribun Network di Jakarta. Kali ini saya bersama tamu istimewa, namanya Pak Barita Simanjuntak, Ketua Komisi Kejaksaan yang akhir-akhir ini banyak mendapatkan pemberitaan. Apa itu pemberitaannya? Terkait dengan gawe Komisi Kejaksaan untuk ikut memeriksa dan mendalami perbuatan tidak terpuji dari oknum di Kejaksaan Agung terkait dengan upaya membebaskan buron 11 tahun Joko Chandra. Pak Barita, selamat sore. Selamat sore Mas Feby. Bagaimana kabar Pak? Sehat? Baik, sehat. Pak Salam Barita, sehat semua. Siap. Pak Barita, kita ngobrol mengenai Komisi Kejaksaan yang saat ini lagi sibuk mencari tahu, menelusuri apa yang terjadi terkait dengan tindakan tidak terpuji yang diduga dilakukan oleh oknum di Kejaksaan Agung. Pak Barita, bisa diceritakan apa yang saat ini sudah diperoleh oleh Komisi Kejaksaan terkait dengan kasus itu? Ya, Mas Feby, yang pertama tentunya saya ceritakan dulu alurnya ya. Ya. Dari bagian yang hulu ini. Ya. Komisi Kejaksaan ini kan dibentuk berdasarkan Undang-Undang 16 tahun 2004. Ya. Dan lebih khusus lagi, dalam pelaksanaan tugas itu diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2011. Yang sebagian besar tugasnya ada 3. Ya. 1, melakukan pengawasan, pemantauan, penilaian kinerja dan perilaku jaksa dan pegawai kejaksaan dalam melakukan tugas dan kewenangannya yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan kode etik. Yang kedua, melakukan pengawasan, pemantauan, penilaian perilaku jaksa dan pegawai kejaksaan di dalam dan di luar kedinasan. Yang ketiga, melakukan pemantauan dan penilaian sarana prasarana, organisasi serta sumber daya manusia di lingkungan kejaksaan. Dan ada beberapa wewenangnya, saya sebutkan saja antara lain 1, menerima dan menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan tugas dan kewenangan jaksa dan pegawai kejaksaan. Nah, dari sinilah maka kemudian kami menerima laporan pengaduan masyarakat yang disampaikan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia tentang adanya dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum jaksa P ketika itu,
ya diduga bertemu dengan terpidana buron Joko Chandra, pada waktu itu masih terpidana buron, berfoto-foto lalu menyampaikan beberapa dokumen-dokumen. Nah, tentu saja berdasarkan tugas dan kewenangan itu komisi harus menindaklanjutinya. Nah, karena apa? Karena ini kan tuduhan serius, Mas. Ya. Tugas jaksa itu kan menangkap dan mengeksekusi buron. Ya. Bukan melakukan dialog atau komunikasi seperti ini. Ya. Yang kedua, pada saat yang sama seluruh jaksa eksekutor itu susah payah untuk mengeksekusi. Sekian lama tidak bisa ditangkap. Lalu kok ada oknum jaksa yang bisa berfoto-foto dengan bebas? Ada apa ini? Iya. Nah, karena hal ini adalah tugas komisi untuk menjaga martabat kejaksaan, kami tentu tidak bisa menerima begitu saja laporan itu sebelum melakukan cross check, memastikan. Untuk itulah kami mengundang untuk meminta penjelasan dulu dari oknum jaksa P itu. Pada waktu itu dia belum berstatus sebagai tersangka. Nah, kita 2 kali menyampaikan undangan. Undangan itu adalah tindak lanjut dari tugas Komisi Kejaksaan ketika menerima laporan pengaduan masyarakat dan menindaklanjuti. Maka dalam rangka menindaklanjuti dulu di awal agar jelas apakah benar foto-foto itu, nah kita minta penjelasan. Di undangan pertama oknum jaksa P itu tidak hadir tanpa alasan. Tidak hadir, ya. Nah, di undangan kedua kami susulkan, kenapa perlu undangan kedua? Supaya berlaku asas kepatutan. Apabila kita meminta keterangan pertama tidak datang, mungkin ada alasan. Nah, komisi masih berupaya untuk mengundang yang kedua. Di undangan kedua ini juga tidak datang, tetapi komisi menerima surat. Ada 2 surat itu, satu dari pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Pengawasan, dan yang kedua dari Jaksa Agung Muda Pembinaan. Isinya adalah menjelaskan bahwa oknum jaksa P itu sudah diperiksa oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan. Artinya ya sudahlah, komisi tidak perlu lagi memeriksa. Nah, oke, kita tetap hargai prosesnya karena sudah diperiksa. Kemudian kami menggunakan apa yang menjadi hak komisi di pasal 4C, meminta tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawasan. Itulah kami meminta laporan hasil pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan itu kami perlukan untuk kami cocokkan, verifikasi. Apakah substansi laporan pengaduan maki bersesuaian, ada jawaban, supaya kami bisa menyampaikan informasi kepada pelapor. Dalam hal ini maki. Sebab menurut Perpres adalah hak pelapor untuk meminta hasil laporannya. Kita minta LHP-nya, tapi lama sekali ya, ya 2 minggu baru kami dapatkan. Nah, di dalam LHP itu sesudah 2 minggu kami baru dapatkan. Nah, inilah yang kemudian setelah kami dalami, berubah status hukumnya oknum jaksa P menjadi tersangka, ditahan, dan sekaranglah yang berproses itu. Oleh sebab itu, maka terhadap oknum jaksa P tentang bertemu terpidana buron, kan sudah ada proses pro justisianya, Pak. Ini yang berjalan di proses penyidikan. Oleh sebab itu arah orientasi pengawasan komisi tidak lagi di kebenaran foto itu. Karena sudah ada yang lebih jauh. Adanya dugaan pelanggaran hukum. Karena sudah masuk proses pro justisia. Maka tugas komisi adalah memastikan proses penegakan hukum pro justisia penyidikan berjalan benar, berjalan objektif, berjalan akurat, dan mengungkap siapa saja yang terlibat bersama oknum jaksa P. Itulah yang kita lakukan sekarang, Mas Baby. Pak Barita, bahwa kemudian Komisi Kejaksaan tidak bisa memeriksa jaksa P, jaksa Pinangki, apakah ada pihak lain yang dipanggil oleh Komisi Kejaksaan untuk memberikan klarifikasi selain jaksa Pinangki? Nah, karena oknum jaksa P itu sudah berjalan prosesnya, kita menunggu proses penyidikannya, tetapi tentu kita berkewajiban memberikan masukan. Nah, itulah yang dikerjakan komisi. Sebab bagi komisi hal yang terpenting adalah publik merasa yakin proses penegakan hukum berjalan objektif, berjalan secara
Benar. Ya. Sebab pertanyaan utamanya Mas Febi adalah apakah oknum jaksa P itu bekerja sendiri atau ada keterlibatan pihak lain. Ya. Nah disinilah kemudian kalau kita ikutin prosesnya, oknum jaksa P jadi tersangka sebagai dugaan penerima Ya. suap atau gratifikasi, lalu Joko Chandra pemberi, Ya. lalu kemudian ada yang kemarin AI, Ya. sebelumnya di Mabes Polri sudah ditetapkan tersangka, Ya. AK yang adalah penasihat hukum, maka kita lihat ini ada beberapa simpul-simpul penting. Ya. Di situ ada oknum jaksa, penegak hukum, ada pengusaha, Joko Chandra, Ya. ada Penasihat hukum. penasihat hukum, dan ada dalam tanda petik oknum politisi Ya. yang kemudian pengusaha Ya. itu. Nah ini kan yang selalu ditengarai adanya permainan mafia hukum. Ya. Dengan itu maka kalau sudah ada simpul-simpul demikian, itulah sebabnya perlu ada keterlibatan penegak hukum seperti KPK Ya. untuk mensupervisi atau memonitoring terlibat di dalam agar seluruh yang berkaitan dengan mafia sindikat hukum ini bisa diproses secara tuntas. Ya. Kan itu yang selalu ditengarai Mas Febi. Betul. Betul. Nah, oleh sebab itu, maka selain oknum jaksa P itu, kemarin juga ada disampaikan kepada kami, ya ada komunikasi, ya oknum pejabat di kejaksaan Ada dengan komunikasi antara oknum di Kejaksaan Agung dengan Joko Chandra. Joko Chandra. Melalui telepon. melalui telepon. Ya. Nah, itulah yang kami kemudian minta keterangan, Klarifikasi ya. klarifikasinya, Ya. dan itu kemarin sudah kami lakukan. Sudah ya Pak. Sudah kami lakukan Pihak yang klarifikasi. bersangkutan sudah datang. Sudah datang. Ah. Dan kelihatan ada perubahan. Ya. Yang dulu oknum jaksa P eselon 4 susah sekali kami minta keterangan. Tapi kemarin mantan pejabat eselon 1 sudah datang. Ya. Dan artinya sudah ada perubahan Ya. keterbukaan terhadap proses ini. Nah di dalam penjelasan kemarin kami menyampaikan mendapatkan informasi bahwa memang benar ada komunikasi Ya. yang isinya adalah operasi intelijen agar oknum oknum joker ini Ya. bisa kembali dan menempuh proses hukumnya. Itu ada 2 kali komunikasi itu, dan itu dilakukan sebagai tugas dari intelijen. Nah kemudian dari mana mendapatkan Nomor dari itu? ya. Nah inilah yang dikatakan dari berbagai sumber intelijen yang tidak bisa disebutkan dengan proses pemeriksaan kami. Kemungkinan kalau prosesnya tidak berkaitan dengan pemeriksaan ini bisa saja. Karena Komisi Kejaksaan tidak punya upaya paksa, Pak. Ya. Jadi efektivitas kerja komisi itu adalah kerelaan kejaksaan untuk menjaga public trust. Ya. Itu. Jadi itu yang kami lakukan. Tapi dari pendalaman kemarin kami juga mendapatkan beberapa simpul yang perlu kami mintai keterangan lebih lanjut. Ya. Antara lain Kejari Jakarta Selatan, Ya. kemudian Kepala Kejaksaan Tinggi DKI, nah kemudian juga atasan dari oknum jaksa P ini. Ya. Diduga bahwa jaksa P atau Jaksa Pinangki ini kan sering pergi ke luar negeri, Pak Barita ya. Ya. Dia tercatat sebagai karyawan atau jaksa di bagian pembinaan. Apakah yang dimaksud atasan yang bersangkutan itu adalah Jaksa Agung Muda bidang pembinaan, Pak? Oh iya, karena kan yang memberikan izin ke luar negeri Jaksa Agung Pembinaan atas nama Jaksa Agung. Tapi memang ada bukti bahwa dia memang diizinkan pergi ke luar negeri. Ya, ada beberapa kali ke luar negeri yang memang diajukan izinnya, tapi ada juga oknum jaksa P itu yang pergi tanpa mengajukan izin. Nah, itu yang kita akan dalami. Akan klarifikasi ya. Sebab masyarakat kan membutuhkan itu. Ya. Jadi pelaksanaan tugas komisi ini adalah untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa mekanisme koreksi evaluasi pemeriksaan berjalan. Sehingga masyarakat bisa yakin penegakan hukumnya, Mas Febi. Pak Barita, dari hasil apa yang diperoleh tim kejaksaan ini, sebenarnya apa sih crucial point atau apa sih barang yang diperdagangkan? Karena dalam suap memang ada sesuatu yang diperdagangkan oleh oknum ini. Apakah Komisi Kejaksaan sudah menemukan indikasi? Apa sih sebenarnya
Kalau selama ini yang dirilis, yang diperdagangkan adalah fatwa Mahkamah Agung. Yang diharapkan nanti dengan adanya fatwa Mahkamah Agung itu si Joko Chandra sebagai terpidana tidak bisa dieksekusi. Tapi berdasarkan penelusuran Komisi Kejaksaan apa sebenarnya Pak Barita? Ya, inilah juga yang saya kira perlu dijawab dalam proses penyidikan pro justisia. Ya. Sebab penerima sudah, pemberi sudah. Ya. Lalu objek yang ditransaksikan apa? Kalau kita katakan misalnya fatwa MA, Ya. itu kan bukan barang atau jasa yang berada di ranahnya oknum jaksa P yang memperdagangkan itu. Ya, ya. Itu kan ada di Mahkamah Agung. Ya. Barang apa yang ditransaksikan oleh oknum jaksa P sehingga Joker yakin dia bisa menghadirkan barang itu yang gunanya untuk kepentingan dia kan? Betul. Inilah yang menurut kami yang penting untuk dilakukan penyidikan pro justisia itu. Sehingga akan kelihatan simpulnya. Tidak ada mata rantai yang terputus loncatannya. Ini ada pemberi, ada penerima, lalu barang yang ditransaksikan apa? Kan tidak mungkin Joker percaya oknum jaksa P bisa menghadirkan yang bukan barangnya. Nah itu tentu ada kaitannya dengan tugas-tugas oknum jaksa P itu. Itu nanti juga akan membantu memberikan penjelasan siapa yang terlibat di sekitar itu. Kan pasti di dalam objek itulah itu akan kelihatan simpulnya. Nah itu untuk menjawab apakah oknum jaksa P itu bekerja sendiri atau ada yang lain terlibat. Pak Barita, menurut pengetahuan Bapak, apakah mungkin Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah fatwa yang isinya bisa menggugurkan atau bisa membantu Joko Chandra untuk bebas dari hukuman? Menurut pengetahuan Bapak. Ya kalau dari prosedur hukumnya, tentu saja putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan tetap, itu kan hanya bisa dibatalkan lewat putusan peninjauan kembali. Betul. Ya itu. Jadi kalau kita lihat simpul di dalam soal oknum Joko Chandra ini, dia akan mengurus peninjauan kembali. Betul. Tetapi sebagai tahapan untuk masuk di peninjauan kembali ini, ya dia perlu hadir, perlu mengurus berbagai dokumen yang sekarang sedang berproses. Nah itu kan ada di ranahnya kepolisian. Betul. Tapi yang perlu diungkap dalam proses penyidikan itu menurut kami adalah di ranahnya oknum jaksa P itu apa barangnya. Sehingga itu bisa menjadi simpul yang bisa menjawab siapa yang ada di sekitaran itu. Nah sebenarnya Mahkamah Agung ini bersedia mengeluarkan fatwa atas permohonan siapa Pak Barita? Ya tentu saja kalau permohonan fatwa itu boleh saja misalnya dari penasihat hukumnya Pak Joko Chandra. Terus siapa lagi pihak yang bisa mengajukan fatwa selain terpidana dan penasihat hukumnya? Ya itu kalau kita lihat kan pihak yang berkepentingan di situ. Misalnya kemarin itu kan mengajukan peninjauan kembali kan kasusnya Joko Chandra yang dia dihukum 2 tahun kan jaksa. Jadi bisa saja pihak-pihak yang ada di situ sesuai ketentuan hukum, yaitu terpidana atau ahli warisnya. Kemudian oleh Mahkamah Agung yang mengajukan PK itu bisa juga jaksa. Itulah yang dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi. Apakah mungkin Pak Barita, Kejaksaan Agung mengajukan fatwa kepada Mahkamah Agung terkait dengan posisi Joko Chandra, bisa nggak? Ya, mungkin nggak? Kalau kita lihat dari prosedur kasusnya ini, nah inilah yang saya sebut ada mata rantai terputus itu. Inilah yang harus diselidiki lebih lanjut dalam proses penyidikan pro justisia. Kalau sekiranya kami bisa meminta keterangan dari oknum jaksa P, tentu ini juga bagian yang akan kami minta keterangan. Jadi rantai putusnya karena Komisi Kejaksaan tidak bisa mengklarifikasi jaksa P, maka agak sulit untuk mengetahui sebenarnya apa sih yang ditawarkan jaksa P kepada Joko Chandra. Yang masuk wilayahnya, mengingat jaksa P memang secara bagian dan secara posisi dia sebenarnya tidak mengurus masalah itu kan. Dia kan bekerja di bagian pembinaan kan ya. Tidak mengurus masalah itu. Jadi itu Pak ya, jadi rantai putusnya di situ ya. Nah, itulah yang kemudian Mas Febi
kita harapkan di bagian penyidikan bisa mengungkapkan itu, agar penegakannya tidak setengah-setengah atau 3/4, tapi tuntas. Sebab ini yang ditunggu masyarakat kan, penegakan hukum yang transparan, akuntabel, karena ini pertaruhan nama baik institusi. Itu sebabnya adanya dugaan-dugaan masyarakat terhadap konflik of interest itu kan harus dijawab dengan menuntaskan keseluruhan proses penegakan hukum pro justisianya. Sebenarnya Komisi Kejaksaan ini punya wewenang nggak sih Pak Barita untuk meminta keterangan Jaksa Agung itu punya wewenang nggak Pak? Kalau di dalam peraturan presiden kan disebutkan kita punya kewenangan untuk meminta keterangan bukan hanya dari jaksa, badan-badan lembaga-lembaga pemerintah pun boleh. Nah, itu bisa saja dilakukan. Artinya sebenarnya Jaksa Agung juga bisa ya? Kalau dari peraturannya tentu bisa. Apalagi kalau hanya memberikan keterangan kan, media saja boleh dong ada konferensi pers kan. Tentu komisi bisa. Cuma jangan dimaknai kalau kita minta keterangan jadi seperti investigasi atau pro justisia kan? Kita kan urusannya public trust Mas. Karena apa? Karena Komisi Kejaksaan itu adalah lembaga independen dan misalnya penegak hukum independen yang pro justisia kan juga ada KPK. Jadi kalau dua lembaga ini misalnya terlibat, Komisi Kejaksaan di ranah pengawasan dan penilaian kinerja serta kode etik, kan itu lembaga independen di situ akan membantu masyarakat percaya, public trust. Sebab kalau dia lakukan pemeriksaan pengawasan yang bekerja ada keraguan-raguan. Begitu juga dengan keterlibatan misalnya KPK, apakah koordinasi, supervisi atau keterlibatan itu juga untuk menjawab keraguan-raguan publik terhadap konflik of interest itu. Jadi kalau ada Komisi Kejaksaan, ada KPK misalnya dalam ekspos perkara, ini kan bisa melihat sisi-sisi yang oleh masyarakat diduga agar tidak menimbulkan konflik of interest. Jadi ini contoh baik sebenarnya yang dicontohkan Pak Mahfud dulu. Ketika ada dugaan di Mahkamah Konstitusi, ada praktek-praktek tidak terpuji, dia mempersilahkan, itu nggak ada aturannya Pak. Dia mempersilahkan yang menyampaikan tuduhan itu menjadi koordinator penyelidikan. Nah itu nggak ada aturan, tapi karena perlu dan sangat pentingnya public trust, maka kerelaan itu penting. Sebab inti penegakan hukum Mas Febi kan public trust. Untuk siapa penegakan hukum? Untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap negara hukum. Loh, kalau proses formalnya jalan tapi tidak dipercaya, ini kan juga masalah besar. Ini yang harus diyakinkan supaya publik yakin institusi kejaksaan bekerja profesional, bekerja akuntabel dan dapat dipercaya. Kepercayaan masyarakat menjadi faktor penting agar penegakan hukum kita dapat dihargai dan dipercaya oleh masyarakat. Pak Barita, satu lagi sebelum kita break. Apakah Pak Barita dan Komisi Kejaksaan punya rencana untuk meminta keterangan atau klarifikasi pada Jaksa Agung Burhanuddin? Nah tentu kalau kita memutuskan untuk meminta keterangan, itu harus juga ada alasannya. Jadi jangan sampai kita hanya sekadar meminta keterangan tapi tidak ada dasarnya. Nah untuk menuju ke situ misalnya kan kita minta keterangan dari oknum Jaksa P. Kan itu tidak terjadi. Lalu kemarin mantan Eselon 1 kita sudah. Kalau ada indikasi mengarah pada misalnya perlunya keterangan, apakah dari sudut kebijakan, apakah dari sudut pengendalian, ya tentu relevan untuk kita minta keterangan. Tapi kalau misalnya itu tidak ada kaitan, tentu kita juga untuk bekerjanya efisiensi dan efektif, untuk apa kita minta. Tapi kalau ada informasi, keterangan, dokumen yang kita yakin itu dikeluarkan misalnya oleh Jaksa Agung, tentu kita berkewajiban untuk mengklarifikasi. Jadi intinya kita belum tahu apakah Komisi Kejaksaan akan berencana meminta keterangan pada Jaksa Agung, belum ya? Ya, belum kita putuskan karena kita masih harus minta keterangan dulu dari yang secara langsung disebutkan dalam proses pemeriksaan yang kita sedang jalankan. Pak Barita, selama menangani atau mencari tahu atau mengklarifikasi, mengumpulkan data dan keterangan mengenai
kasus ini, apakah Pak Barita dan komisioner yang lain mendapatkan semacam intimidasi, tekanan atau sejenisnya, Pak? Ya, sampai sekarang Mas Febi itu saya lihat belum ada ya. Yeah. Jadi artinya kalau sekedar adanya perbedaan pandangan atau berbagai informasi, saya kira itu wajar-wajar saja. Yeah. Tapi kalau sampai pada hal-hal yang bersifat tekanan atau itu, saya kira masih dalam hal-hal yang wajar lah. So far wajar, Mas, wajar ya. lah, ya. Ya, ya. Pak Barita, sebagai Ketua Komisi Kejaksaan, menurut Bapak sebaiknya masalah ini siapa yang nanganin, Pak? Siapa yang menyidik supaya public trust-nya itu muncul? Ya. Menurut Bapak? Ya, inilah yang sudah kami juga sampaikan beberapa kali. Kejaksaan punya kewenangan menurut undang-undang. Ya. Ya, itu tidak ada yang meragukan. Ya. Tetapi yang paling sensitif sekarang kan adalah public trust. Ya. Ya, jadi artinya kalau tidak ada dukungan public trust, maka penegakan hukum demikian akan dipandang sinis. Ya. Itu yang kita tidak harapkan. Ya. Oleh karena itu, misalnya keterlibatan KPK, apakah bentuknya koordinasi, supervisi, terlibat, itu menjadi penting untuk melengkapi proses penegakan hukum itu dapat dipercaya. Jadi artinya kejaksaan juga harus memiliki sense of crisis publik terhadap ini. Ya, sebab kita harus melihat arah kepercayaan publik itu seperti apa. Jadi sekali lagi bukan soal kewenangan. Nah, keterlibatan KPK atau Komisi Kejaksaan dalam hal ini justru untuk menunjukkan transparansi. Ya. Justru untuk menunjukkan bahwa apa yang berkembang dalam dinamika masyarakat itu juga diperhatikan. Jadi adanya kerelaan kejaksaan untuk membangun public trust itu juga adalah dalam standar bagaimana melibatkan publik dalam pengertian ada KPK di situ terlibat, ada Komisi Kejaksaan. Boleh nggak saya simpulkan sebenarnya Komisi Kejaksaan mendorong supaya kejaksaan serahkan aja lah kepada Komisi Pemberantasan Korupsi supaya tidak terjadi konflik interest dan masyarakat lebih trust pada hasil pemeriksaan, begitu kah? Nah, kan kalau kita lihat dari perspektif itu Mas Febi, apakah modelnya koordinasi, apakah modelnya supervisi, apakah modelnya terlibat atau pengambil alihan, itu kan cara tekniknya. Tetapi yang lebih penting adalah public trust itu. Nah, kan orang tidak melihat itu seperti apa model atau bentuknya itu, tapi hasilnya dapat dipercaya dengan adanya keterlibatan di sana. Mau dikoordinasi maupun disupervisi itu kan istilah-istilah dalam proses. Tetapi yang paling penting bagi masyarakat adalah dia yakin kalau ada di sana terlibat KPK atau Komisi Kejaksaan itu akan berjalan independensi. Karena ada dugaan oknum jaksa P itu tidak bekerja sendiri, kan itu. Sehingga nanti kalau hasilnya memang dia oknum jaksa P bekerja sendiri, dilihat siapa yang menyidik. Kalau misalnya hanya kejaksaan saja akan dipandang sinis. Ya terang aja dong, kan begitu. Tapi dengan adanya lembaga pengawas yang dipercaya kredibilitasnya independen di luar kejaksaan, maka sekiranya pun dari hasil penyidikan itu diperoleh hanya oknum jaksa pidana yang sekarang, itu publik akan merasa yakin dan percaya bahwa itulah memang fakta hukumnya. Itu yang kita harus jaga. Jadi tidak semata-mata soal kewenangan, tidak semata-mata soal bahwa kita punya ketentuan kewenangan itu. Nah, karena KPK juga kan punya kewenangan itu. Jadi sekali lagi tidak dimaksudkan pengambil alihan dalam rangka melemahkan institusi, tidak. Tapi untuk memperkuat public trust-nya. Memang dalam situasi seperti sekarang kan harus ada variabel pemetaannya, Pak. Di titik mana kita harus lebih mendengar publik. Karena penegakan hukum kan modern ini keseimbangan itu. Pada satu sisi bukti-bukti hukum bisa didapatkan dari proses yang dianggap independen dan transparan. Pak Barita, beberapa waktu yang lalu Pak Barita sering mengungkapkan semacam keraguan bahwa Jaksa P atau Bajasa Pinangki ini bekerja sendiri.
Itu bisa diceritakan nggak, Pak? Indikasi itu diperoleh dari mana, Pak? Ya. Ya. Ini kan Mas Febi, Ya. kesulitan komisi itu kan dia harus menyampaikan harapan publik terhadap penegakan hukum. Dan itu tidak selalu mudah. Atau tidak selalu bisa dipandang sebagai pesan objektif. Kan itu. Ya. Di situ letak masalahnya. Jadi menyampaikan harapan publik terhadap penegakan hukum itu tidak selalu mudah. Yang harusnya tidak jadi masalah. Ya. Jadi apa yang terjadi dalam dinamika publik itu, itulah yang oleh Komisi Kejaksaan disampaikan. Misalnya satu, siapakah oknum jaksa P itu? Dia bukan penyidik. Ya. Dia bukan jaksa eksekutor. Ya. Dia bukan orang yang punya kewenangan dalam eksekusi. Ya. Dia bukan siapa-siapa Ya. dalam tugas kewenangannya yang strukturnya eselon 4. Ya. Tapi bisa bertemu dengan terpidana buron yang ketika itu hebat, Ya. pengusaha besar, Ya. kan? Itu kan membuat dugaan publik ada pihak lain. Sebab bertemu terpidana buron ketika itu Joko Chandra saja tidak mudah. Ya. Nah, kenapa ini bisa? Apakah ada pihak lain? Nah, inilah yang melahirkan keraguan-raguan publik apabila proses penyidikannya tidak dilakukan secara independen dan transparan. Sehingga menduga-duga. Tapi kalau misalnya sejak awal ada keterlibatan dan keterbukaan itu akan mengurangi dugaan-dugaan tadi. Inilah pesan yang kami sampaikan. Karena pesan yang disampaikan komisi kan bisa saja dari tugasnya untuk memberikan pengawasan. Tapi bisa juga dari laporan pengaduan masyarakat. Sebab komisi kan harus menyampaikan itu. Jangan sampai komisi kalau berbicara atau bekerja terkesan seperti terlalu banyak bicara. Tapi kalau komisi diam disampaikan nyaris tak terdengar atau macan ompong. Ini kan juga. Jadi serba salah gitu ya? Iya. Nah karena itu maka tugas komisi bagaimana penegakan hukum yang dilakukan kejaksaan dapat dipercaya masyarakat. Tentu dengan cara menyampaikan masukan, kadang kritik. Karena apa? Masyarakat ini sangat punya kepedulian yang tinggi terhadap kejaksaan. Kan itu sebenarnya. Dorongan publik terhadap kejaksaan itu untuk melakukan penegakan hukum seperti sekarang, itu kan sangat tinggi, sebenarnya bisa dibaca sebagai bentuk kepedulian. Iya gitu ya Pak. Nah cuma kepedulian yang tinggi itu kalau dibarengi dengan ketidakpercayaan itulah yang sinis. Tapi kalau kepedulian yang tinggi secara positif itulah yang produktif bagi penegakan hukum. Jadi artinya masyarakat yang mengharapkan yang terbaik dalam penegakan hukum mesti juga dilihat sebagai bagian dari upaya kepedulian yang tinggi. Kecintaan kepada kejaksaan. Pak Barita, kebetulan di tengah proses pemeriksaan ini gedung utama Kejaksaan Agung itu pada malam minggu yang lalu terbakar habis. Apakah Komisi Kejaksaan juga ingin mencari tahu apakah ada korelasi antara apa yang sedang dikerjakan oleh Kejaksaan Agung dan peristiwa yang ya katakanlah itu sebuah bencana lah gitu. Bagaimana Pak ini Pak? Iya, kalau sebab musabab terjadinya kebakaran, kita sependapat biarlah penyidik kepolisian yang mengungkap itu. Mereka punya kompetensi dan punya keahlian, termasuk melakukan penyelidikan apakah ada unsur kesengajaan atau tidak. Kita juga mengharapkan sekiranya ada unsur kesengajaan diproses dan kemudian diungkap ke publik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena ada musibah kebakaran ini, kami juga sudah menyampaikan kepada Jaksa Agung ada 2 poin. Yang pertama keprihatinan kita terhadap peristiwa itu. Yang kedua Komisi Kejaksaan siap juga untuk memberikan dukungan sekiranya diperlukan pada recovery. Karena Komisi Kejaksaan kan punya tugas juga melakukan pemantauan dan penilaian kelengkapan sarana prasarana. Atas dasar itulah kami juga menyampaikan perlunya apa yang kami sebutkan sebagai emergency planning. Itu perlu setidak-tidaknya dalam satu inventarisasi dokumen-dokumen mana yang musnah.
kemudian menelusuri kalau musnah apakah ada backupnya. Ya. Kalau tidak ada backupnya bagaimana solusinya. Kemudian kami juga meminta agar dilakukan evaluasi terhadap sistem pengamanan gedung-gedung kejaksaan. Tidak hanya di Kompleks Kejagung, tapi di seluruh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan se-Indonesia. Lalu yang ketiga kami juga meminta supaya proses relokasi. Karena ada ribuan yang kehilangan ruang kerja, tentu ya pasti terganggu. Iya, betul. Namun agar itu tidak ya mengganggu keseluruhan agenda kerja kejaksaan, maka perlu dicarikan lokasi yang memadai sehingga statement untuk tidak mengganggu kinerja juga bisa direspon dengan kegiatan kerja melalui sarana prasarana yang memadai serta pelayanan publik agar tidak terganggu. Pak, kalau menurut pengetahuan Bapak, di gedung itu bagian yang paling krusial dan kemudian ikut terbakar itu bagian apa sih? Kalau pengetahuan Bapak? Kalau dari itu kan ada 6 lantai. Ya. Lantai 2 itu ruangan kerja pimpinan. Lantai 3 Jaksa Agung Muda Intelijen. Ya. Lantai 4, 5 pembinaan itu. Ya. Nah, lantai 6 juga pembinaan. Di situ di pembinaan ada perlengkapan, ada kepegawaian, ada umum, kemudian ada perencanaan. Nah, saya kira yang ada di gedung itu adalah dokumen-dokumen berkaitan dengan pembinaan, data kepegawaian. Termasuk dokumen intelijen, Pak? Ya, dokumen intelijen karena dia ada di situ. Ya. Nah, inilah yang perlu ditelusuri. Ya. Dokumen-dokumen intelijen tadi. Dokumen intelijen itu termasuk buron, Pak ya, daftar buron. Oh iya, intelijen, buron juga ada di sana. Kalau data intelijen itu kan yang masih penyelidikan. Kalau data yang sudah jadi berkas perkara aman karena ada di gedung Pitsus dan Pidum. Tapi yang masih penyelidikan itu tentu ada di intelijen. Nah, inilah yang menurut kami perlu diinventarisir dan disampaikan mana-mana yang musnah supaya orang tidak ragu-ragu kan. Bisa dapatkan informasi yang akurat. Itu di bagian intelijen itu ada juga alat sadap juga, Pak, di situ, yang sepengetahuan Bapak? Alat sadap itu yang sentralnya itu ada di Ceger, Adiaksa Monitoring Center. Adiaksa Monitoring Center. Itu aman karena dia di Ceger, Pak. Tetapi yang berkaitan dengan misalnya rekaman CCTV yang kami tahu, ya, kemudian juga daftar ya apa yang berkaitan dengan penggunaan sarana prasarana yang ada di situ, yang ada di pembinaan, itu ada di gedung yang terbakar ini. Nah, itulah sebabnya kita sejak awal menyatakan inventarisasi supaya bisa didata selain kerugian dokumen mana. Apalagi dokumen intelijen itu kan sangat penting. Ya, karena berkaitan dengan proses penyelidikan dan buron tadi. Kalau disebutkan sementara kan data-data yang ada di kantor itu konon katanya menurut Kejaksaan Agung kan sudah dipindahkan dalam bentuk soft copy. Apa Bapak yakin semua dokumen itu sudah disimpan atau di backup dalam bentuk soft copy? Digital maksud saya. Iya. Ya, ini kan yang lebih tahu memang unit teknisnya, Pak ya. Kalau dari penjelasan itu ya syukurlah kalau aman. Cuma masalahnya kalau dokumen itu bersumber dari pihak lain, yang itu mudah-mudahan sudah bisa digitalisasi. Tapi kalau belum kan ini juga memerlukan penelusuran. Apalagi itu kan dokumen penting. Tapi kalau sudah protapnya itu dimasukkan digitalisasi, ya kita bersyukur aman. Namun kalau belum karena baru berupa dokumen kertas, inilah yang kita sampaikan tadi diinventarisasi sehingga bisa ditelusuri, Mas Baby. Pak, di luar masalah Joko Chandra, kebetulan juga di jajaran kejaksaan sudah terungkap mengenai perilaku yang tidak baik dari sejumlah jaksa di Riau yang melakukan pemerasan kepada sejumlah kepala sekolah. Apa sih Pak sebenarnya kurangnya sehingga jajaran Kejaksaan Negeri di Riau ini melakukan satu tindakan yang tidak terpuji untuk ukuran aparat penegak hukum? Iya, ini juga sampai ke kami laporannya.
Jadi itu ada 63 kalau saya tidak salah kepala sekolah SMP. Jadi itu penggunaan dana bantuan operasional sekolah. Yang seharusnya guru-guru kepala sekolah itu kan diberikan kenyamanan dalam mengerjakan tugas. Tugas jaksa itu memberikan dukungan agar mereka nyaman. Bukan jadi terjadi perbuatan tidak terpuji. Ditakut-takutin misalnya. Nah, ini disampaikan ke kami oleh Inspektorat Indragiri Hulu. Menyampaikan bahwa dari hasil pemeriksaan mereka di dalam berita acara permintaan keterangan oleh kepala sekolah itu, mereka menyampaikan ada pemberian dan permintaan sejumlah uang dari oknum Kajari. Alasannya Bapak itu? Alasannya pertama, ini kan laporan ada LSM di situ, menyampaikan ada penyimpangan dana BOS. Lalu disampaikan ke Kejaksaan Negeri di sana. Lalu dengan itulah Kejaksaan Negeri kan menyelidiki. Nah, di dalam proses penyelidikan itulah guru-guru itu merasa seperti dipaksa, diintimidasi, kan? Kalau begitu Mas Baby kan ada kekhawatiran. Kalau ini akan mengarah pada pidana. Nanti jangan-jangan gua jadi tersangka. Karena itulah permintaan sejumlah uang itu secara bertahap dikumpulkan oleh oknum-oknum tertentu diserahkan. Yang ke kami laporannya hampir mencapai 1,4 M. Jadi prosesnya itu sudah terjadi 2018, 2019 dan 2020. Jadi sudah lama ya, Sudah lama. Jadi itu terus menerus, ada yang 15 juta sekian. Nah, ini kemudian dilaporkan ke kami menyarankan agar itu disampaikan ke Kejaksaan Tinggi Riau, aswasnya. Tapi mereka ragu, sebab yang kami laporkan ini jaksa, Pak. Lalu gimana? Kan ada kekhawatiran itu. Oke, apakah kami bisa laporkan ke KPK? Silakan, itu hak warga, hak masyarakat. Lembaga itu didirikan untuk itu. Nah, kemudian mereka melapor, lalu melaporkan ke komisi. Karena ada kepala sekolah yang mundur, kemudian ini kan ASN. Kami menginformasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Dan datang Komisi Aparatur Sipil Negara bersama-sama dengan Komisi Kejaksaan menerima tim itu. Dan di sini KASN juga memberikan dukungan bahwa mereka akan melindungi. Dan kemudian Komisi Kejaksaan meminta penjelasan Jaksa Agung terhadap proses ini. Nah, kemudian dengan itulah Jaksa Agung memerintahkan diperiksa. Lalu Kejati Riau memeriksa. Pada saat yang sama KPK juga sudah mempersiapkan tim untuk turun ke sana. Seketika itu juga mereka ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Riau, dibawa ke Jakarta, dan kemudian di proses yang sekarang 3 orang ditetapkan tersangka. Nah, jadi soalnya ini ada di dalam dugaan pemerasan. Jadi para kepala sekolah itu juga khawatir kalau disebut gratifikasi pemberi dan penerima mereka kena. Padahal kalau sekadar pemberian suap itu kan diam-diam. Ini dilaporkan. Jadi artinya pemerasan. Jadi karena itulah kita juga monitoring dan pastikan agar jangan terjadi hal-hal seperti ini. Jadi konstruksi antara suap dan pemerasan beda ya. Kalau suap dua-duanya kena, termasuk kepala sekolah kan. Tapi karena mereka melaporkannya kondisi itu, jadi harusnya dikonstruksikan sebagai pemerasan yang dilakukan oleh oknum jaksa. Tapi monitor terus ini Pak. Sebab ada satu kondisi Mas Febi membuat kita tidak bisa mempersalahkan kalau mereka memberikan karena terpaksa dan takut. Nah, inilah yang harus diungkap di seluruh Indonesia, sebab praktek ini mungkin saja terjadi di tempat lain, tapi tidak berani mengungkapkan. Karena takut itu. Karena takut. Kan siapa yang tidak takut? Nah, padahal kejaksaan itu sudah banyak berubah sebenarnya. Karena perbuatan tercela seperti ini, itu sangat merusak institusi. Inilah yang harus dibasmi. Supaya masyarakat, apalagi guru-guru itu yakin pada penegakan hukum ini. Itu Mas Baby. Pak Barita, sebagai Ketua Komisi Kejaksaan, apa pesan Pak Barita kepada pembaca kita dan masyarakat terkait dengan tugas
dan fungsi dari Komisi Kejaksaan, Pak? Ya, terima kasih Mas Feby. Saya juga apresiasi kepada Tribun ya Mas. Karena terus terang tanpa media, tanpa dukungan media untuk menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat, pertama tentang penegakan hukum, bagaimana masyarakat bisa mengenal. Dan kalau tidak mengenal, bagaimana dia bisa tahu kepentingan hukumnya. Ada saluran yang disiapkan oleh negara. Yang kemudian yang kedua, kami kalau disampaikan oleh media tentu akan bisa memonitoring penegakan hukum kita seperti apa. Sebab Komisi Kejaksaan ini diperlukan untuk memberikan dukungan dan fasilitas kepada masyarakat. Kalau ada hal yang berkaitan dengan penegak hukum, jaksa atau pegawai kejaksaan yang dirasa melakukan perbuatan yang tidak terpuji, silakan dilaporkan. Pelapor dilindungi kapan? Pelapor apabila diperlukan merahasiakan identitasnya, maka di dalam Perpres dikatakan bahwa Komisi Kejaksaan wajib menjaga kerahasiaan sumber informasi karena tugas dan jabatannya. Jadi Komisi Kejaksaan ini didirikan untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat terlibat dalam penegakan hukum sehingga penegakan hukum kita baik, benar dan berjalan sesuai dengan prinsip keadilan. Sebab kejaksaan sendiri tidak ada untungnya mempertahankan oknumnya yang nakal dan tidak ada ruginya mengamputasi. Kejaksaan itu banyak jaksanya yang baik. Tetapi ya kalau ada oknum yang melanggar, kita harus bersama-sama menginformasikan supaya ada penindakan. Kami memiliki web, ada sumber saluran informasi, klik saja Komisi Kejaksaan akan muncul. Kami menerima laporan pengaduan itu supaya dengan dasar itu kita bisa memperbaiki kualitas penegakan hukum dan wajah penegakan hukum di Indonesia. Komisi Kejaksaan bertanggung jawab kepada Presiden. Jadi karena itu independensi dan langkah-langkah yang dilakukan pasti akan menjadi bagian dari laporan komisi kepada Presiden, dan komisi ini dipantau langsung oleh Presiden sebab Komisi Kejaksaan dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden. Demikian Tribuners ngobrol kita dengan Pak Barita Simanjuntak. Terima kasih Pak Barita. Terima kasih Mas Feby atas ngobrol kita. Semoga apa yang dilakukan oleh Komisi Kejaksaan bisa memberikan manfaat dan maslahat bagi negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.